Salam Om. Salam. Kami di sini ada tugas dari mata pelajaran project mewawancarai tokoh agama atau umat beragama Kristen khususnya. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, kan Om pernah nih melihat misalnya gereja atau masjid itu berdekatan. Nah, apakah pendapat Om jika umat beragama lain melaksanakan ibadah dengan menggunakan mikrofon yang bervolume cukup besar, itu seperti apa tanggapan Om? Ya, secara pribadi kalau saya harus menjawab dengan jujur, jika ada kelompok atau misalnya apapun namanya, kelompok agama, kelompok sosial dan lain-lain, tapi menggunakan perangkat-perangkat yang bisa mengganggu ketertiban umum, ya jelas itu kita tidak setuju gitu ya. Tapi ada baiknya bahwa jika kelompok masyarakat atau organisasi atau apapun itu jika menggunakan perangkat-perangkat tertentu, ya baiknya itu diatur gitu. Jadi kita juga kan tidak semua orang setuju dengan keyakinan kita. Seperti saya seorang Kristen, tentu adik-adikku yang agama Islam tentu tidak setuju dong dengan keyakinanku. Dan aku pun demikian, saya pun seperti itu. Kalau kalian beragama Islam, tapi saya kan tidak setuju dengan apa yang saudara imani. Tapi dalam ketidaksetujuan itu, sama-sama kita harus saling menghargai gitu. Ya, jadi apa yang saya imani, tidak bisa saya paksakan kepada saudara-saudara yang lain. Contoh misalnya penggunaan speaker yang besar, kalau misalnya di gereja lah misalnya kan, ayo pakai speaker yang besar, kan ini kita mau memuji Tuhan. Loh, belum tentu orang lain yang tidak seiman dengan kita, misalnya orang Muslim kan belum tentu mau menerima seperti itu. Sama juga dengan toa, misalnya kan di masjid. Nah, kalau misalnya di masjid menggunakan toa yang sangat volumenya sangat besar, kan belum tentu orang-orang Kristen juga menerima itu gitu. Hanya saja ya karena kita di bangsa kita ini kultur budaya kita itu ada satu disebut dengan sangat enggan, sangat segan. Jadi kita agak susah ini menyatakan untuk secara frontal gitu. Kan agak jarang kan adik-adik lihat, oh tolong dong kecilin itu suaranya. Nah, jarang kan mendengar orang berbicara seperti itu. Nah, gitu. Jadi itu ya jawaban saya. Berarti maksudnya Om tidak merasa terganggu kalau misalnya volumenya tidak terlalu besar atau digunakan seperlunya saja. Iya, jadi tidak akan terganggu kita jika perangkat-perangkat yang digunakan itu memang ya memang untuk tidak mengganggu orang lain. Jadi sebatas untuk kepentingan kelompok tertentu, ya udah pakai saja gitu. Tapi kalau sampai itu mengganggu orang lain, sampai membuat bising dan lain-lain, itu tidak tepat gitu. Untuk pertanyaan kedua Om, bagaimana pendapat Om mengenai perbedaan ajaran di dalam agama yang satu dengan agama yang lain? Kalau soal perbedaan ajaran dalam agama satu dengan yang lain itu pasti ya. Contoh agama Kristen ya jelas dong berbeda ajarannya dengan agama Islam gitu. Tapi seperti yang saya ungkapkan tadi, ajaran Kristen tidak bisa saya paksakan sama kalian yang beragama Islam. Tapi agama Islam juga tidak bisa dipaksakan sama saya konsep mereka gitu. Nah, jadi dalam perbedaan itu kita harus saling menghargai. Oke, silakan engkau tekuni apa yang kau percayai, aku tekuni apa yang aku percayai. Dan jangan pernah memaksa untuk meyakini apa yang kita percayai oleh orang lain gitu. Jadi saya tidak bisa memaksa kalian untuk meyakini, ayo kamu harus percaya dong gitu. Tapi kalau misalnya sesuai dengan perintah agamanya, misalnya harus misalnya memberitahu atau siar namanya kan, ya silakan saja. Tapi siarnya jangan dipaksa gitu. Nah itu aja. Selanjutnya Om, apakah pernah terjadi konflik atau selisih paham antar umat beragama yang pernah Om alamin atau Om pernah melihat, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Sering, kalau soal konflik itu sering ya, terkhusus itu di kelompok yang minoritas. Nah itu sangat sering terjadi. Hanya saja biasanya karena kelompok minoritas ini tidak bisa melawan, akhirnya diam saja, gitu. Nah kemudian
ketika pun misalnya dicari solusi melalui aparat pemerintah dan lain-lain, biasanya ya tetap juga akan akan berpihak kepada yang mayoritas. Jadi akhirnya karena dalam praktek di lapangan tetap yang minoritas itu kalah, ya udah dibiarkan saja begitu. Jadi akhirnya seolah-olah tidak ada solusi sebenarnya gitu. Nah, tapi harapan kita kan ke depan supaya pemerintah pun ya benar-benar memperhatikan keberadaan kelompok yang minoritas. Nah, di Indonesia ini kan ada istilah toleransi, ya kan? Tapi lebih daripada itu sebenarnya bukan toleransi, kita perlu kesetaraan. Nah, kalau toleransi itu kan artinya dari yang lebih berkuasa ke yang lebih minor, atau yang lebih power kepada yang lebih di bawahnya gitu, ya. Tapi kesetaraan itu kan sama semua derajatnya. Jadi entahkah itu kelompok besar, entahkah itu kelompok kecil, harusnya sama kita derajat kita di bangsa ini. Karena kita terikat dalam satu hukum, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terima kasih Om. Selanjutnya, seperti apa menurut Om nilai-nilai keberagaman dalam budaya atau agama yang ada di Indonesia? Kalau soal nilai-nilai keberagaman itu sebenarnya Indonesia ini kaya, baik dari segi budaya, baik dari segi keberagaman agama, itu sangat kaya. Justru keberagaman itulah sebenarnya yang memperkaya bangsa Indonesia loh, ya kan? Jadi kalau kita ini satu warna semua, kita tidak kaya, gitu kan? Contoh misalnya baju saya semua warna hitam seperti ini, tidak disebut kaya. Tapi kalau ini menjadi ada banyak warna, maka itulah kekayaan. Nah, sebenarnya itulah yang harus kita pelihara. Ya, kekayaan itu dalam perbedaan itu yang harus kita pelihara. Jadi jangan karena perbedaan, ya kita masing-masing menyalahkan satu pihak, menyalahkan kelompok yang lain, nggak boleh gitu. Justru karena dalam keberagaman itu kita harus bangga. Oh, Indonesia hebat. Ya, sudah. Terima kasih ya Om sudah menjawab setiap pertanyaan dari wawancara kami. Dan kami berharap juga kedepannya Indonesia memiliki nilai-nilai keberagaman yang lebih tinggi dan tidak ada batasan-batasan antara minoritas dengan mayoritas. Terima kasih. Selamat malam Ustadz. Malam. Kami di sini meminta izin mewawancarai Ustadz untuk tugas pelajaran proyek dengan tema berbeda tapi tak mengapa. Iya, silakan. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Ustadz pernah merasa terganggu saat umat beragama lain melaksanakan ibadah dengan menggunakan mikrofon? Khusus buat diri saya sendiri. Iya Ustadz. Karena saya sendiri hidup berdampingan tidak dengan orang yang beragama selain agama Islam. Namun ada beberapa di suatu sebelum saya tinggal di sini ada pernah tinggal di daerah Kuruing, itu memang bersebelahan bertetanggaan dengan umat non Muslim. Namun secara keseharian tak ada persoalan. Ya. Jadi kalau berhubung dengan tadi mestinya ada rumah ibadah dan sebelahnya kita tinggal, nanti bisa barangkali kita jawab persoalan pertanyaan apa yang dia sampaikan tadi. Tapi kalau secara pribadi, secara keseharian tak ada persoalan karena saya tidak tinggal bersama orang-orang yang non Muslim tadi. Oke. Baik Ustadz, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz mengenai perbedaan ajaran dalam agama yang satu dengan agama yang lain? Maksudnya? Misalnya di dalam agama ada dua agama, Iya. Kemudian ada ajaran yang berbeda di antara kedua agama tersebut. Nah, itu bagaimana pendapat Ustadz? Secara syariat menurut agama kami ya Islam, dan menurut agama yang lain
Karena secara otomatis dan secara yang disampaikan tadi di masalah hubungan sosial, masalah hubungan akidah keyakinan itu tak ada toleransi. Namun dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dalam jual beli, dalam berhubungan keseharian ataupun bisnis silakan. Namun di dalam apa tadi yang disampaikan? Ajaran. Kalau saya rasanya tidak bisa secara direka-reka gitu, karena saya sendiri secara pribadi tidak tahu seperti apa ajaran sebenarnya di luar agama Islam itu. Nah, berarti kalau misalnya muncul suatu ajaran yang berbeda di antara agama yang satu dengan agama yang lain, menurut Ustadz, apakah itu perlu dipermasalahkan atau tidak? Sebenarnya Islam dan agama tidak Islam itu udah jelas ada perbedaan. Nah, tapi kalau dicari titik samanya, mungkin ada di antaranya yang kita dengar di agama lain nih. Contohnya minum-minuman keras di dalam agama Islam. Di dalam agama lain itu minum-minum keras itu juga diharamkan. Mungkin titik samanya. Tapi kalau di satu ajaran agama, contohnya Islam dan di luar Islam, itu secara pengamalan syariah tak ada persoalan. Karena itu agama tertentu untuk umatnya tertentu dan agama Islam untuk umatnya Islam. Oke. Selanjutnya Ustadz, menurut Ustadz, bagaimana sikap toleransi umat beragama jika ada salah satu dari agama tersebut yang mengadakan hari besar keagamaan mereka? Ya, kita di negara kita sudah diatur hal yang seperti itu. Ada hari besar di dalam agama Islam dan ada hari-hari besar di agama lain di luar Islam. Dan rasanya kalau selagi pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada persoalan. Oke Ustadz, untuk pertanyaan terakhir dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustadz jawab, menurut Ustadz, apa saja nilai yang dapat diambil dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini? Kita tahu mungkin suatu pelajaran bagi kita, macam adik-adik atau mungkin kalau Ustadz dari dulu kan itu memang keberagaman di dalam beragama di Indonesia itu salah satu bentuk kekayaan kekayaan bangsa Indonesia lah. Yang dengan begitu banyak ragam keagamaan, namun kita lihat begitu luasnya negara kita ini, namun secara umum masih dianggap masih dinilai dan dilihat rukun dan tertib serta damai lah. Baik Ustadz, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Untuk waktunya kami ucapkan terima kasih, dan bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat malam.